Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Betty Purwati, Shut, MSI, dosen program studi S1 Kehutanan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah silvikultur. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan metode delivery, interaction, and assessment yang berfokus pada student-centered learning, blended learning, diskusi kelompok, serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah silvikultur merupakan salah satu mata kuliah wajib mahasiswa semester 4 program studi S1 Kehutanan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Jambi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang diselenggarakan selama 1 semester. Dalam pembelajaran teori dan asesmen akhir berupa proyek. Bahasa pengantar yang digunakan merupakan bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Kehutanan yang dibebankan dalam kuliah ini meliputi terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada sikap, mahasiswa menunjukkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beretika, bertanggung jawab, serta peduli terhadap kelestarian hutan dalam penerapan ilmu silvikultur. Pada aspek pengetahuan, diharapkan mahasiswa menguasai konsep, prinsip, sistem, dan teknik silvikultur, serta faktor-faktor ekologis yang mempengaruhi pertumbuhan, regenerasi, dan pengolahan tegak akan hutan secara berkelanjutan. Kemudian untuk aspek keterampilan, diharapkan mahasiswa mampu berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyusun dan mengkomunikasikan hasil analisis secara ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan di bidang silvikultur. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada akhir perkuliahan meliputi: yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami konsep dan sistem silvikultur. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami dasar-dasar sistem silvikultur hutan alam dan hutan tanaman. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan memahami pengaruh faktor lingkungan terhadap formasi hutan dan pertumbuhan pohon. Yang keempat, mahasiswa memahami teori perbanyakan tanaman. Yang kelima, mahasiswa memahami teknik pembibitan dan mampu melaksanakan pembibitan tanaman hutan. Yang keenam, mahasiswa mengetahui dan memahami teori penanaman dan melaksanakan penanaman di lapangan. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa memahami dan mampu melaksanakan pemeliharaan di lapangan antara lain pengendalian guma, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini cukup beragam, namun referensi utama mengacu pada modul ajar silvikultur yang telah dirancang dan disusun sesuai rancangan pembelajaran per semester. Selain itu, terdapat berbagai sumber pustaka lain yang digunakan sebagai referensi pembelajaran. Proses pembelajaran mata kuliah silvikultur dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran serta keaktifan mahasiswa. Perkuliahan sinkronus dilakukan melalui tatap muka di ruang kelas maupun secara daring menggunakan Zoom sebagai media conference. Sementara itu, perkuliahan asinkronus dilaksanakan melalui WhatsApp Group, Google Classroom, serta media pendukung lainnya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi mengenai materi perkuliahan maupun menyelesaikan tugas secara individu maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah silvikultur berlangsung selama 16 pertemuan. 7 pekan pertama digunakan untuk menyusun materi dan pelaksanaan kuis. Untuk ujian tengah semester dilaksanakan pada pekan ke-8, sementara pada pekan ke-9 hingga ke-15
kembali dilakukan penyampaian materi, sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan pada pekan ke-16. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui 4 komponen utama, yaitu kuis interaktif, penugasan baik secara individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik tugas, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Dalam bentuk proyek yang dinilai menggunakan rubrik untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah silvikultur terdiri atas aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 55%, tugas 5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 10%. Hingga total bobot evaluasi pembelajaran adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah silvikultur S1 Kehutanan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Jambi. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus melalui tatap muka di ruang kelas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita hari ini masih bertemu lagi dalam keadaan sehat. Oke, ada yang nggak hadir hari ini, teman-teman? Siapa? Oh, oke, kenapa beliau tidak hadir? Oh iya, oke, baik. Oke, mungkin sebelum kita kuliah hari ini, agar kuliah kita lancar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah hari ini kita kuliah lagi di pertemuan di mata kuliah silvikultur dengan judul perbanyakan tanaman secara vegetatif. Oke, sebelum kita masuk ke perbanyakan tanaman secara vegetatif, Ibu mau tahu dulu, mau mengulang. Masih ingat enggak teman-teman mata kuliah sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, alhamdulillah masih ingat. Kalau ada yang masih ingat, perkembangbiakan secara generatif itu yang seperti apa? Ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu merupakan perkembangbiakan yang menggunakan biji. Oke, kita lanjut sekarang ke perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, di perkembangbiakan secara vegetatif, setelah nanti kalian belajar mengenai perkembangbiakan secara vegetatif ini, diharapkan kalian yang pertama mampu menjelaskan teori tentang perbanyakan vegetatif. Jadi nanti kalau kalian ditanyain, misalnya kalian pulang ke rumah kalian, kemudian atau kalian punya adik di rumah, atau kalian nanti kerja, kalian sudah bisa menjelaskan mengenai apa sih itu perbanyakan secara vegetatif. Kemudian kalian sudah harus mampu melaksanakan praktek perbanyakan secara vegetatif. Jadi tidak hanya tahu teorinya saja, kalian juga harus tahu bagaimana. Misalnya nanti di rumah orang tua kalian nanya, ini gimana caranya? Misal, kalian harus juga tahu prakteknya seperti apa, tidak hanya teorinya saja. Kemudian kalian juga harus tahu menjelaskan keuntungan dan kerugian dari masing-masing cara perbanyakan pohon secara vegetatif. Nah, itu kan nanti perbanyakan vegetatif itu banyak macam-macam. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan, memilih mana yang baik, mana yang buruk, kemudian keuntungannya apa dan kerugiannya apa. Itu diharapkan itu nanti kalian ketahui setelah kalian belajar mengenai materi kuliah ini. Nah, ini perbanyakan secara vegetatif. Kalau kemarin generatif kita belajar menggunakan biji, kalau perkembangan biakan secara vegetatif itu yaitu perbanyakan tanaman tanpa melalui biji. Jadi kebalikan dari perkembangbiakan secara generatif. Nah, karena dia tidak menggunakan biji, makanya dia memanfaatkan bagian tanaman yang vegetatif. Contohnya bisa akar, bisa batang, bisa juga menggunakan daun. Gitu. Nah, tujuannya apa sih perkembangbiakan secara vegetatif ini? Sedangkan kita sudah bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif. Lewat biji aja lebih mudah. Nah, kita vegetatif ini tujuannya yaitu untuk mempertahankan sifat unggul tanaman induk.
Kemudian untuk mempercepat proses perbanyakan tanaman. Kemudian untuk menghasilkan tanaman yang seragam. Kemudian untuk mempercepat tanaman memasuki fase berbunga dan berbuah. Dan untuk memperbanyakkan tanaman yang sulit diperbanyak melalui biji. Jadi dimana kalau kemarin di perkembangbiakan generatif, kita akan sulit mendapatkan anakan yang sama persis dengan induknya. Nah, kalau di perkembangbiakan secara vegetatif ini nanti kita bisa mendapatkan hasil anakannya itu sama persis dengan induknya. Nah, di sini tetapi perkembangan biakan vegetatif ini ada juga keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya apa? Yang pertama, bibitnya memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi dia persis sama dengan induknya. Kemudian pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan biji. Kenapa? Karena perkembangbiakan vegetatif ini yang kita tanam merupakan jaringannya yang sudah tua. Tanaman yang kita ambil itu yang sudah tua, kemudian kita kembangbiakan. Kemudian karena dia di jaringannya sudah tua, makanya dia akan lebih cepat berbunga dan berbuah. Kalau generatif kan kita dari biji, kemudian harus dikecambahkan dulu, disemaikan dulu bibit, nah, menunggu lagi dia sampai fase dewasa juga cukup lama. Kemudian tingkat keberhasilannya relatif tinggi. Kemudian dapat digunakan untuk tanaman yang tidak menghasilkan biji. Tapi ada juga kerugiannya. Kerugiannya apa? Keragaman genetiknya rendah, sehingga tanaman lebih rentan terhadap hama dan penyakit yang sama. Nah, misalnya, tadi induknya ternyata dia tidak tahan terhadap hama penyakit. Bisa jadi dia langsung turun ke anaknya. Kemudian, membutuhkan keterampilan dan teknik yang khusus. Nah, kalian harus punya keterampilan. Beda kalau generatif kita dari biji, kemudian biji kita tanam seperti itu aja. Semua orang kalau tahu pasti bisa melakukannya. Nah, kalau ini dia harus punya pengetahuan bagaimana caranya untuk melakukan perkembangbiakan ini. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu ada dua. Nah, yang pertama ada perkembangan vegetatif itu secara alami, kemudian nanti ada yang secara buatan. Kemudian yang akan kita lebih dalami yaitu ada perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Buatan itu ada cangkok, kemudian ada grafting atau menyambung, kemudian ada okulasi, kemudian ada stek dan ada merunduk. Yang pertama mencangkok. Ada yang udah pernah melakukan cangkok? Sudah. Berhasil enggak? Berhasil. Pohon apa yang dicangkok? Jamu, mangga, sawo, Sawo. jamu mangga. Ya, ini jadi dia mencangkok yang pertama. Jadi mencangkok itu merupakan cara mudah untuk melakukan perbanyakan tanaman. Nah, tapi namanya perkembangbiakan vegetatif itu ada kekurangan dan kelebihannya. Keunggulannya apa? Tadi berbuahnya lebih cepat, mutu produksinya 100% sama dengan tanaman induknya. Tapi kelemahannya tanamannya cepat roboh, kemudian sistem perakarannya lemah. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa kalau kita mencangkok kok dia itu tanamannya udah roboh sih? Akarnya kenapa? Tanahnya itu kurang masuknya itu kurang Kenapa? Kenapa kira-kira? Nah, akar serabut. Oh iya tuh, Anam tahu. Jadi karena di cangkok ini dia perkembangbiakan akarnya merupakan akar serabut. Jadi dia tidak punya akar tunjang seperti perkembangbiakan generatif. Itulah kekurangannya. Jadi dia mudah roboh kalau dia terkena angin terlalu besar. Nah, di sini ada tahap-tahapan untuk kita melakukan mencangkok. Mungkin ada teman-teman yang sudah melakukan berhasil. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah melakukan cangkok, ini ada tahapannya. Yang pertama kita memilih tanaman induk. Sawo misal, tanaman induk. Yang pertama pilih tanaman induk yang sehat, bebas hama penyakit, dan pilih cabang yang cukup tua tetapi masih produktif. Jadi kalau kita mau mencangkok, karena kita tadi pengen cepat berbuah, jangan kita memilih batangnya ini yang masih muda. Pilih yang tua, tapi dengan syarat dia sehat, hama dan penyakitnya. Nah, setelah kita ketemu nih si pohon ini tadi, kemudian
pilih cabang yang tumbuh tegak dan memiliki banyak daun. Nah, ada yang tahu nggak kenapa harus banyak daunnya? Nggak yang daunnya satu atau dua. Kenapa kira-kira? Subur. Terus? Karena kenapa daun ini butuh apa ketika nanti dia mau tumbuh? Ya, jadi daun ini nanti tuh dia butuh berfotosintesis karena kan dia tidak dapat kalau udah kita bersihin nanti seperti yang sebelah nomor 3 ini dia tidak akan mendapatkan unsur hara lagi dari tanah. Jadi dia masih punya cadangan makanan dari proses fotosintesis kalau daunnya banyak. Kita pilih yang daunnya banyak. Kemudian diameter cabangnya sekitar 1 sampai 3 cm. Nah, setelah ini, setelah nomor 2 ini baru kita kupas kulitnya. Kemudian pastikan kambiumnya kita kerok dengan habis. Tujuannya apa? Kalau biar ngapa? Dia biar nanti kulitnya tidak pulih kembali. Jadi gitu. Kemudian setelah itu kita oleskan hormon perangsang akar. Biasanya bisa IBA atau MAA. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan akar. Nah, setelah itu baru kita bungkus menggunakan plastik. Nah, setelah seperti ini kita harus, setelah kita melakukan, dari kita bungkus, jangan kita biarkan aja. Harus tetap kita rawat. Nah, pastikan media tanamnya tetap lembab. Kemudian kalau misalnya ada hama, kita berantas. Nah, setelah itu biasanya setelah 4-12 minggu, itu dia akarnya mulai muncul, yang nomor 7 itu mulai muncul. Nah, kalau akarnya sudah muncul seperti itu, baru nanti cangkoknya siap kita pindahkan, baru kita potong. Nah, setelah kita potong baru ini pindahkan ke polybag. Nah, baru nanti dia siap jadi tanaman baru yang bisa kita tanam ke lapangan. Itu kalau untuk cara mencangkok. Kemudian yang kedua tadi ada tumbuhan yang ideal. Nah, yang akan menjadi batang bawah itu seperti apa? Dia harus batang kokoh dan perakarannya sangat kuat. Kemudian yang jadi pucuk atas seperti apa? Kualitasnya yang unggul. Misalnya kalian mau menyambungkan durian, misalnya ada durian lokal. Biasanya durian lokal itu kan kuat dia. Tetapi durian lokal itu biasanya tidak semua buahnya manis. Biasanya kulitnya buahnya tidak tebal, kemudian macam-macam rasanya tidak manis. Kemudian kalian punya durian berkulit hitam. Kalian pernah nonton Upin Ipin? Yang punya atuk dalang itu dia yang duri hitam itu manis. Tapi si durian hitam itu akarnya nggak kuat. Jadi kalian pengen punya pohon durian yang akarnya kuat, kemudian buahnya manis, kalian sambungkan kedua ini. Sehingga nanti akan mendapatkan tanaman yang akarnya kuat, kemudian dia buahnya manis. Nah, langkahnya seperti apa? Kita siapkan dulu ini tadi, bagian bawahnya, dengan cara memotong bagian bawah. Kemudian siapkan bagian atasnya, yaitu dengan panjang 1-2 cm. Potong pangkalnya, kemudian secara miring. Setelah itu nanti yang bagian atas kita sisipkan di yang bagian bawah. Setelah itu baru diikat, kemudian kita tutup. Tujuannya ditutup ini biar dia tetap lembab. Seperti itu cara kita untuk menyambung. Jadi dengan ini nanti kita bisa punya tanaman durian tadi yang bawahnya kuat, nggak roboh-roboh, terus atasnya dia manis buahnya. Gitu. Ini untuk sambung pucuk. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada Bu. Ya. Oke, silakan Mufti. Mau nanya apa? Kalau skema perbanyakan dengan teknik sambung ini bisa menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda nggak? Oke. Kayak durian atau rambutan gitu. Digabungkan antara durian dan rambutan. Oke. Kalau kita mau menyambung tanaman ini, kita harus tanaman-tanaman yang satu jenis. Kenapa? Karena tanaman-tanaman itu memiliki struktur kambium yang berbeda antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya. Makanya dia
tidak bisa antar spesies karena kita menginginkan nanti struktur kambiumnya setelah digabungkan dia akan menyatu. Selain itu juga, selain struktur kambium, dia memiliki jaringan angkut. Jaringan angkut ada xilem dan floem yang juga berbeda. Jadi kita kalau mau menyambung juga harus dengan spesies ya, sama durian-durian, kemudian rambutan-rambutan, mangga dan mangga gitu. Terima kasih Bu. Oke, gitu mesti. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke okulasi. Nah, okulasi ini atau menempel. Jadi, prinsipnya okulasi ini sama dengan yang menyambung atau grafting tadi. Hanya saja kalau okulasi ini kita memanfaatkan mata tunas. Ya. Jadi, menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang strukturnya kuat. Gitu. Jadi kita memanfaatkan mata tunas. Kalau yang tadi kita memanfaatkan pucuk tanaman. Nah, kalau yang ini kita memanfaatkan mata tunas. Nah, tahap okulasi seperti apa? Hampir sama dan mirip seperti yang menyambung tadi, tapi ini kita memanfaatkan tunas. Yang pertama, sama kita harus memilih batang bawah. Batang bawahnya harus sehat, kuat, bebas hama dan penyakit. Kemudian kita pilih entres atau tunas di tanaman yang unggul. Nah, bisa tadi mau selain bunga, bisa tadi durian atau mangga dan lain sebagainya. Setelah itu kita bisa ini nomor 3, kita bersihkan kulit batang bagian bawah. Ini caranya, bersihkan. Kemudian buat sayatan berbentuk T. Ini kan ada, nampak? Kelihatan nggak? Oke, bentuk T. Kemudian, nih, yang ini entres di batang yang satunya. Kita ambil mata tunasnya yang ini mata tunas. Nih, yang ini mata tunas kita ambil. Kemudian ini yang bagian batang bawah. Kemudian yang ini kita tempelin ke sini. Itu caranya. Nah, setelah itu baru kita ikat. Yang nomor 6, ikat. Ikatnya harus kencang. Biar dia nanti bisa nempel. Nah, kemudian dirawat. Jangan sampai sudah kita lakukan, ditempel, kemudian nggak dirawat. Akhirnya misalnya dia terlalu kering, kekeringan, misalnya musim kemarau terus nggak kalian siram, kering. Atau nanti di sini ternyata ada hama. Gitu. Setelah itu, biasanya setelah 2 atau 4 minggu ini okulasinya akan berhasil. Kalau tadi ketika kalian melakukan, kemudian kalian rawat dengan baik, biasanya dia akan berhasil. Nah, setelah berhasil, baru nanti setelah mata tunasnya muncul yang baru, sekitar 3-4 minggu bisa dipotong. Lalu nanti bisa dipindahkan ke tempat yang baru. Atau tidak, atau biar dia di situ saja. Contohnya kayak si bunga tadi. Gitu. Mungkin yang teman-teman banyak kerjakan bunga kertas yang di rumah. Jadi nampak bunganya warna-warni. Kemudian ada tahap berikutnya itu stek. Ada yang pernah stek, tahu stek itu apa? Yang kalian tahu? Pernah nyetek enggak? Apa? Ya. Memotong dahan Ditancapkan ya. Mudahnya gitu, kita potong bagian tanaman, kemudian kita tancapkan di media yang baru. Jadi misalnya kalau di kehutanan itu yang banyak, mungkin rumahnya ada yang di dekat WKS? Oh, mungkin ada. Ada pernah lihat di WKS nyetek eukaliptus? Sering Bu, biasanya buru-buru gitu Bu, pada banyak yang pindahin ke tempat-tempat bakal penanaman. Iya, jadi stek, biasanya kalau kita itu bisa lihat stek eukaliptus. Jadi stek ini nih biasanya digunakan salah satu perbanyakan vegetatif yang bisa digunakan untuk produksi tanaman dalam jumlah yang banyak. Salah satunya, contohnya tanamnya eukaliptus. Nah, gimana cara kita mau menyetek? Nah, ini ada langkahnya. Kita harus memilih tanaman eukaliptus yang sehat, kemudian umurnya 6-12 bulan. Setelah itu kita pilih cabang yang lurus, tidak terlalu tua dan memiliki pertumbuhan yang aktif.
Nah, setelah itu kita harus memotong stek panjangnya itu kira-kira 2 sampai 4 ruas atau 10 sampai 15 cm. Nah, kemudian setelah itu kita harus membuang daunnya. Daunnya harus dibuang. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa kalau kita mau nanam stek ini daunnya harus dipangkas sedikit? Kita hanya menyisakan 1 sampai 2 pasang daun. supaya pertumbuhan fokus pada Pada apa? perkembangan biakannya fokus pada pertumbuhan saja. Ya, jadi dia itu kenapa harus dipangkas? Jadi dia untuk mengurangi penguapan. Ya, jadi itu dia tidak terlalu butuh banyak air karena dia belum punya akar untuk menyerap air sampai ke daun. Makanya harus dikurangi. Jadi dia sisakan 1 sampai 2 pasang saja. Nah, setelah itu harus dimasukkan ke zat pengatur tumbuh. Tujuannya untuk apa? Zat pengatur tumbuh ini. Ya, jadi biar akarnya cepat tumbuh. Jadi masukkan ke zat pengatur tumbuh dulu. Setelah itu baru kita tancapkan atau tanam ke media tanam yang baru. Nanti biasanya, nah setelah kita tanam ini harus kita rawat, kita siram tergantung cuaca. Kalau dia sudah kering kita siram agar dia tidak layu kemudian bisa tumbuh dengan baik. Nah, nanti biasanya stek itu akan berakar pada umur 3 sampai 6 minggu. Nah, kalau sudah berakar baru bisa dipindahkan ke polybag baru gitu. Kalau nggak ada, Masya Allah. karena kan kita perkuliahannya ada proyek yang harus dikerjakan. Jadi kalian diminta, ini ada tugas proyek perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, bentuklah kelompok beranggotakan 3 hingga 4 mahasiswa. Jadi nanti ketua kelasnya atau kosmanya bagi kelompoknya isinya 3 sampai 4 mahasiswa. Kemudian setiap kelompok pilih salah satu metode berbanyakan vegetatif yang udah diajarkan tadi. Bisa terserah, mau mencangkok, mau grafting, okulasi, stek, merunduk. Kemudian kalian laksanakan praktek mulai dari kalian persiapan. Ada persiapan alat dan bahan, laksanakan tekniknya, kemudian hingga pemeliharaan tanaman. Setelah itu, dokumentasikan. Jadi, jangan tidak ada dokumentasi, tiba-tiba nanti kalian sudah dapat cangkokan yang hidup. Itu ibu anggap kalian beli di mamang-mamang itu kan. Kemudian, jangan lupa diamati. Nah, setelah itu nanti di akhir kalian bisa sajikan hasil dalam bentuk laporan singkat, kemudian atau poster, dan kita akan presentasi di kelas. Nanti di akhir pertemuan, Ibu akan minta hasil dari proyek yang kalian buat. Tuh. Boleh nanti setelah kita kuliah ini, nanti kosmanya tolong bantu pembentukan kelompoknya ya. Oke, Didin? Ya. Oke. Udah habis mata kuliah kita tentang perkembangbiakan generatif. Jadi ini ada kata-kata. Perkembangbiakan vegetatif bukan hanya sekedar cara untuk memperbanyak tanaman, melainkan sebuah seni rekayasa botani untuk menciptakan mutu, ketahanan, dan produktivitas yang jauh lebih baik dari alam itu sendiri. Jadi Allah itu kan sudah menciptakan tanaman-tanaman kayak tadi, misalnya durian yang asli. Tetapi kita bisa menciptakan suatu tanaman yang lebih dari itu. Nah, salah satu caranya dengan perkembangbiakan vegetatif. Gitu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanya, cukup sampai di sini pertemuan kita mata kelas Silvicultur tentang perkembangbiakan vegetatif. Insya Allah kita ketemu di minggu depan. Saya Ibu akhiri. Assalamualaikum.